Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus naik ke sorga. Hari ini tepatnya hari di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Nah, kita buka di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kita lihat ayat ini. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, selama Yesus bangkit, selama 40 hari dia berada di dunia ini. Dia melakukan pelayanan demi pelayanan. Dan sampai pada hari di mana Yesus harus naik ke surga. Nah, pertanyaannya kekasih Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kenapa dia tidak tinggal aja bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, dengan orang-orang percaya waktu itu? Kenapa dia harus naik ke sorga? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kekasih Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi Yesus berasal dari sorga. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Karena Yesus berasal dari sorga. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat yang ke-14. Kita lihat firman Tuhan ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita lihat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ayat-ayat ini membuktikan benar-benar bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi Yesus berasal dari sorga. Ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia ini adalah Yesus sendiri. Dia adalah firman menjadi manusia. Dia harus turun ke dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar berasal dari sorga. Dia bukan berasal dari dunia ini. Oleh sebab itu dia harus kembali ke sorga, karena dia berasal dari sorga. Nah, yang kedua, kekasih Tuhan, kita lihat kenapa Yesus harus naik ke sorga. Karena untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, luar biasa kekasih Tuhan. Dia harus naik duluan ke sorga, supaya Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sangat menarik, kalimat terakhir. Sebab aku pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, luar biasa kekasih Tuhan. Jadi Yesus itu harus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, jadi kalau saudara hari ini mungkin gak punya rumah misalnya, jangan pernah khawatir, karena rumah kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat bersama-sama apa respon murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Respon mereka seperti apa? Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi di dalam Lukas yang ke-24. Kita lihat ayat yang ke-52. Kita baca dari ayat yang ke-51. Lukas 24.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, namanya perpisahan, kekasih Tuhan, itu menyakitkan. Namanya perpisahan itu kadang menyedihkan. Tetapi kita lihat ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka berpulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, respon pertama murid-murid Tuhan Yesus terhadap kenaikan Yesus pada saat itu, perpisahan mereka dengan Yesus pada saat itu karena Yesus naik ke sorga. Nah, respon mereka di dalam ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, inilah respon murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu, yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Nah, respon mereka yang pertama, mereka menyembah Yesus. Mereka menyembah kepadanya, kata ayat ini. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita respon kenaikan Yesus ini dengan lebih lagi kita menyembah Tuhan. Kita jangan bersedih, jangan susah, dan juga menghadapi situasi-situasi yang sekarang ini. Kita jangan sampai bersedih, berlarut-larut, susah, dan sebagainya. Nah, mari kenaikan Yesus membuat kita semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Marilah kita lebih lagi menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, agar supaya kekasih Tuhan kita bisa merasakan akan sukacita, damai sejahtera, kedamaian Tuhan akan berikan bagi kita. Nah, itu respon yang pertama ketika Yesus naik ke sorga. Murid-murid Yesus sujud menyembah kepadanya. Mari kita meresponi kenaikan Yesus ini dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, yang kedua, apa respon murid-murid Yesus pada waktu itu? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perpisahan memang gak enak, kadang membuat sedih, susah, dan sebagainya. Tetapi respon murid-murid pada saat itu, mereka sangat bersukacita. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita meresponi kenaikan Yesus hari ini dengan kita bersukacita. Walaupun mungkin keadaan saat ini membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, mau kemanapun gak seperti dulu bebas dan sebagainya. Jangan membuat kita bersusah hati, jangan membuat kita putus asa dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, marilah kenaikan Yesus hari ini biarlah membuat kita semakin hari semakin bersukacita menghadapi hidup ini. Mari kita menghadapi hidup ini dengan bersukacita, karena kita punya Tuhan yang hidup. Nah, kita lihat yang berikutnya, apa respon murid-murid Yesus ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, perpisahan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tidak membuat mereka putus asa. Waduh, kalau Tuhan sudah naik, kami sendiri, sudahlah, tidak usah beribadah lagi, tidak usah lagi, dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, respon murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini respon yang sangat luar biasa. Justru ketika Yesus naik ke sorga, mereka selalu memuliakan Tuhan di dalam bait Allah. Mereka selalu beribadah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita meresponi kenaikan Yesus ini dengan semakin banyak ibadah kita, dengan semakin banyak kita mencari Tuhan. Ibadah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dan memuliakan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, marilah kenaikan Yesus bukan membuat kita sedih, susah, dan sebagainya. Tetapi kenaikan Yesus membuat kita semakin hari semakin menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, membuat kita bersukacita, dan juga membuat kita senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, situasi sekarang ini, kalau kita lihat secara manusia, tidak membuat kita damai, tidak membuat kita sukacita. Tetapi hari ini kita harus memperingati kenaikan Yesus dengan sukacita.
menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi. Saya percaya kekasih Tuhan, Yesus naik ke sorga. Dia bukan meninggalkan kita, tetapi justru Dia lebih lagi merindukan kita, mencari hadiratnya, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersuka cita. Dan percayalah kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, selalu menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.